Di video ini, video yang kelima, kita akan lanjutkan pembahasan soal KSN Fisika SMA tahun 2021 tingkat kabupaten kota ya. Jadi soal ini dikirim ke saya melalui WA ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini narasi soal aslinya ya. Kemudian lihat juga jamnya itu sudah jam 12.30 ya. Jadi itu KSN sudah selesai ya. Ini kebetulan dikirim di hari yang sama saat pelaksanaan KSN. Jadi KSN-nya sudah selesai, kemudian masih ingat soalnya dan dikirim ke saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal ini. Kita baca dulu soalnya. 2 bola dilempar dari menara 25 meter. Bola 1 dilempar dengan sudut cos theta 0,6 dari garis horizontal. Bola 2 dilempar 180 derajat terhadap arah bola 1. Keduanya mempunyai kecepatan awal sama, yaitu V0 25 meter per sekon. Berapa jarak antara kedua bola ketika di tanah? Oke ya, jadi kita bisa visualisasikan kasus ini ya. Saya sudah gambarkan kira-kira kejadiannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ini bola yang pertama ya, bola satunya. Kita bisa gambar di sini, misalkan yang warna biru ini bola pertama, kemudian yang warna merah bola kedua. Kemudian sudut yang dibentuk bola satu dengan arah horizontal, yaitu yang punya nilai cos theta 0,6 ya. Berarti otomatis anggap aja ini theta 1 ya. Theta satunya berarti nanti akan bernilai cosnya 0,6, berarti 53 derajat ya. Theta satunya 53 derajat. Otomatis karena ini saling bertolak belakang kan, karena dia membentuk sudut 180 derajat. Jadi misal bola pertama ke sana, bola kedua berarti 180 dari arah bola pertama ke sini. Nah, ini kan kalau kita gambar garis horizontal, ini kan bertolak belakang. Maka yang ini theta 2 pun akan bernilai sama ya. Ini anggaplah theta 2 di sini dia akan punya nilai 53 derajat juga terhadap arah garis horizontal. Oke, yang jadi pertanyaan di soal adalah ketika keduanya sampai di tanah jaraknya berapa gitu kan? Dengan kecepatan awal yang sama, V0-nya masing-masing 25 meter per sekon. Ini 25 meter per sekon, ini juga 25 meter per sekon. Kemudian tinggi menaranya itu anggap aja ini H0-nya. H0-nya mereka dilempar dari ketinggian 25 meter. Nah, seperti ini. Kira-kira deskripsi soalnya kayak gini lah ya. Kemudian kita bisa mulai mengerjakan dengan menganalisis gerakan bola itu satu persatu. Ya, kita mulai dari yang bola pertama dulu. Kita bisa analisis kayak gini ya untuk bola pertama. Nah, misalkan bola pertama nanti akan bergerak parabolik seperti ini ya, naik dulu terus dia baru turun kan. Nah, jarak yang ditempuh oleh bola pertama dari tempat pelemparan ya, dari menara itu kita misalkan S1 gitu ya. S1. Nah, kemudian ini ada V0 ya, V0 yang 25, berarti yang ke sini ada V0x yaitu V0 cos theta cos 53, yang ke atas ada V0y, V0 sin 53 ya. 53. Oke, maaf. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada H0-nya nilainya 25 meter. Oke, sekarang kita mulai dengan meninjau arah yang mudah dulu. Misalkan arah vertikal ya. Kita tinjau arah vertikal bola itu untuk mengetahui waktu jatuhnya. Berarti untuk arah vertikal kita akan punya persamaan H sama dengan H0 plus V0 sin theta dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian setelah dia sampai di tanah di sini kan kita mau cari S-nya kan. Pada saat sampai di tanah hanya itu 0 kan. 0 sama dengan H0-nya itu 25 ditambah V0-nya itu juga 25 sama kebetulan menurut soal ini sin tetanya berarti sin 53. Sin 53 itu 4 per 5 atau 0,8 dikurang setengah, G-nya menggunakan 9,8 dikali T kuadrat. Oh, ini masih ada T, maaf ya. V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Oke, ini kita coret dapat 5 ya. Berarti kita dapat 0 sama dengan minus 9,8 dibagi 2. Berarti 4,6. Maaf. 4,9 ya. 4,9 T kuadrat. Kemudian ditambah dengan 20 T ditambah dengan 25. Nah, ini persamaan yang pertama. Kita menemukan persamaan kuadrat dalam bentuk T. Nah, sayang sekali di sini angkanya kurang begitu bagus ya karena ada koma di situ. Tapi nggak apa-apa, kita akan kerjakan dia T-nya dengan menggunakan persamaan ABC ya. Kita akan hitung T-nya. Jadi T12 itu sama dengan minus B, minus 20 plus minus akar dari B kuadrat. Berarti 400 ya kan, B kuadrat min 4 dikali A-nya 4,9 jadi plus 4,9 dikali dengan
C, berarti 25 dibagi dengan 2A. Berarti 2 dikali minus 4,9. Nah, kita akan hitung, kita akan dapatkan nilai T-nya adalah, oke, kita hitung dulu aja ini yang ada di dalam akar ya. Berarti T12 sama dengan negatif 20 plus minus akar dari 400 ditambah ini ya. Yang ini kita hitung berarti 4 kali 25 itu 100. 100 dikalikan 49 berarti 490. 400 ya betul ya, 490 ditambah 400 berarti 890. 890 dibagi dengan 2 kali 4,9 ya, negatif. Berarti jawabannya adalah 9,8 ya, minus 9,8. Oke, jadi seperti ini bentuk T-nya ya. Kita cek lagi ini 400 ditambah 4 kali 25 100, 100 kali 4,9 berarti 490 ditambah 400 890. Oke ya. Jadi bentuk T-nya memang kurang begitu bagus. Ini seandainya G-nya pakai 10 itu akan bagus nih, bisa kita bagi semua dengan 5. Maka ini kita bisa dapat ya T12-nya bisa kita kalkulator, berarti negatif 20 plus minus ya akar dari 890. 29,832 ya. Saya pakai satu angka di belakang koma aja. Jadi 29,8 dibagi dengan negatif 9,8. Oke, kita turun lagi. Maka T12-nya atau T1-nya dulu kita akan dapat dua nilai T kan. Satu yang pakai plus, satu yang pakai negatif ya. Kita hitung yang pakai positif dulu. Berarti negatif 20 ditambah 29,8 dibagi dengan negatif 9,8. Oke ya, kita lihat di sini ini negatif, ini positif. Berarti kan positif nih. Positif 9,8 dibagi negatif 9,8. Maka jawabannya negatif 1 dan ini tidak memenuhi kan? Karena waktu nggak mungkin negatif, ini tidak memenuhi. Maka kita ambil T yang satunya lagi, misalkan T2. Berarti negatif 20, negatif 29,8 dibagi negatif 9,8. Nah, ini memenuhi karena negatif dibagi negatif, nanti positif. Hasilnya adalah negatif 20 dikurang negatif 29,8 ya. Berarti negatif negatif ya, negatif 49,8 dibagi negatif 9,8 ya. Kita akan hitung jawabannya adalah 5,08. 5,08 atau kita pakai aja 5,1 sekon. Nah, ini T-nya yang kita pakai ya. 5,1 sekon. Berarti kalau udah tahu T jatuhnya kita bisa ngitung S1 kan. S1-nya berarti kan ke arah sumbu yang horizontal. V0 cos theta dikalikan T. Nah, T-nya adalah T jatuhnya ini 5,1. V0-nya adalah 25. Cos theta-nya 0,6 atau 3/5 dikali dengan 5,1 ya. Oke, kita akan dapat, ini kita coret, dapat 5 kali 3, 15 dikalikan 5,1, maka kita akan dapat nilainya 76,5 ya, 76,5. Oke, meter ya. Nah, ini S1 kan, S1 yang ke kanan gitu kan. Sekarang kita hitung S2 ya. S2 kita misalkan, ini kita gambar di sebelah kiri, kita gambarkan seperti ini kasusnya. Oke, ini untuk benda 2 kan dia geraknya langsung ke bawah ya, berarti dia dipercepat. Maka untuk yang vertikal kita bisa langsung pakai H0-nya, jarak yang dia tempuh. Nilainya sama dengan langsung ya V0 sin theta dikali T, kemudian kita jumlahkan karena dia dipercepat setengah GT kuadrat kan kayak gitu. Nah, H0-nya nilainya 25 kan. 25 sama dengan V0-nya 25 dikali sin theta-nya itu sama tadi kan. Berarti sin theta-nya adalah 4/5. 4/5 kali T ditambah dengan setengah dikali 9,8 dikali T kuadrat. Oke, kita kasih batas dulu di sini. Berarti dengan cara menyederhanakan sama seperti tadi, kita akan dapat ini, kita pindah ke ruas kanan semua. 0 sama dengan ini positif 4,9 T kuadrat ditambah 20 T dikurang 25 sama dengan 0 ya. Maka nilai T-nya bisa kita peroleh ya dengan menggunakan rumus ABC juga. Maka T-nya, T12 kan angkanya mirip kan. Minus B jadi negatif 20 plus minus akar dari sama B kuadrat berarti 400 dikurang 4 dikali 4,9 4A kali C. C-nya negatif 25 jadi ini plus kali 25. Jadi angkanya persis sama. Yang membedakan hanya arah ini aja, arah gerakannya. Tapi kalau angkanya nih untuk rumus ABC-nya sama. Per
2 dikali A ya, 4,9. Nah, nanti ini yang kita ambil yang nilainya berbeda sedikit di sini. Maka T12-nya itu sama dengan negatif 20 plus minus akar dari ini 890 tadi ya. 890 kalau kita akar jawabannya 29,8, jadi plus minus 2 9,8 dibagi dengan 9,8. Nah, ini berarti yang kita pakai yang positifnya supaya nilainya tidak negatif karena yang bawah positif kan. Berarti tinggal negatif 20 plus 29,8, maka jawabannya 9,8 dibagi 9,8 ya. Kita ambil yang positif aja, yang 1 sekon. Nah ya, jadi yang negatif nggak kita hitung karena dia negatif ya, negatif 20, negatif 29,8 kan negatif 49,8 dibagi positif kan, nanti jawabannya negatif 5,1 nanti. Nah, yang negatifnya nggak kita pakai ya, jadi kita hitung sekali aja nih di sini. Caranya identik dengan yang sebelah kanan. Berarti kita akan menemukan S2-nya, anggap aja ini S2 ya. Jaraknya dari acuan menara ke titik jatuhnya di sini S2-nya berarti sama dengan S2-nya sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T-nya ya. Kita hitung di sini aja, V0-nya 25, cos 53-nya tadi sudah 0,6 atau 3/5 dikali waktunya 1. Kita coret ini dapat 5. Berarti 3 kali 5, 15 meter ya. Ini 15 meter. Nah, sudah dapat. Nah, tadi kita kembali ke tadi. Misalkan acuan kita itu menaranya di sini kan. Tadi S1 ke kanan ya kan sejauh 76,5 meter ya. 76,5 meter, 76,5 meter. Kemudian S2 kan ke kiri itu arahnya. S2 ke kiri sejauh 15 meter. Berarti jarak kedua bola saat mereka sudah di tanah, yang satu di sini, yang satu di sini, maka S-nya kita sebut aja S totalnya ini kan tinggal dijumlahkan. Berarti S-nya itu sama dengan 15 ditambah 76,5. Kita akan dapatkan nilai S-nya sama dengan 91,5 meter ya, 91,5 meter. Nah, itu dia pembahasan soal KSN pada video kali ini ya. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada kesalahan boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.